Ahlan Jal, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama kita ya, obrolan malam. Sudah lama kayaknya. Obrolan sebelum tidur. Biasanya kita bikin obrolan sebelum tidur. Nah ini tumben baru sekarang kita bikin lagi ya. Iya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana ada seorang ibu menggorok 3 anaknya. Ini bukan hewan tapi manusia. Manusia, gitu. Seorang ibu loh, ibu menggorok anaknya. Jadi story-nya kayak gini, di suatu subuh. Jadi kejadiannya subuh nih, jam 4:30. Ada suara teriakan. Jadi si ibu ini tinggal di rumah bibinya. Dulunya itu dia tinggal di Jakarta, ngontrak, kerja, jadi MUA, make up. Serius? Iya, make up. Cuman karena pandemi akhirnya kurang laku. Serem banget. Ekonominya turun, dia pindah ke Brebes, ke rumah bibinya. Benar. Di rumah bibinya, nah itu kejadiannya subuh itu, tiba-tiba ada suara teriakan dari anak-anak ini. Si bibinya terus datang dobrak pintunya. Bibi sama orang-orang sekitar lah gitu, dobrak. Di dalam itu ternyata anaknya itu udah terkapar 3. Satu orang udah dalam kondisi meninggal. Aduh, berarti mati di tempat. Jadi anaknya tuh umur 4,5 tahun, 7 tahun, sama 10 tahun. Itu ngerasain gimana kakak melihat adiknya mati di tempat itu? Iya. Akan ketraumaannya seumur hidup gak sih? Iya, bukan trauma ngelihat saudaranya meninggal, trauma nggak dia ngelihat ibunya? Ibu asli gitu ya, ibu kandung. Iya, ibu kandung bunuh anaknya. Nah, bisa asumsi kalau seandainya si ibu ini masuk penjara, keluar penjara, apa anak-anaknya mau nemuin apa enggak, kita nggak tahu gitu. Soalnya kita nggak tahu ini si ibu ini sebetulnya dalam keadaan sadar atau gila, itu yang masih dicek. Soalnya ngomongnya tuh agak aneh, ngelantur. Ini ada salah satu videonya seperti ini nih. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Gak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati. Tuh, kalian udah nonton kan videonya? Itu kan kayak ngomongnya ngelantur gitu, nggak jelas. Dia bilang katanya pengen nyelamatin anak-anaknya. Jadi dia punya suaminya kerja di Jakarta. Dia keadaan masih ada suami nih? Masih ada suami. Aduh. Cuman pekerjaannya masih belum jelas. Si ibu ini takut kalau seandainya kontrak kerjanya habis, nggak ada pendapatan lagi. Jadi dia udah nggak ada ekonomi lagi. Mungkin kalau kita ngelihatnya kayak gini nih, ibu ini dia udah dalam keadaan nggak ada duit, nggak punya uang, terus tertekan dalam keadaan ekonomi seperti kayak gini, bingung. Mungkin anak-anaknya juga kelaparan gitu. Akhirnya dia ngambil jalan pintas. Udah deh, mendingan anak-anaknya gue bunuh aja deh, lo nggak perlu menderita. Ada loh kadang-kadang mikirnya kayak gitu. Karena dia berpikir pendek bahwa kamu nggak perlu menderita di dunia ini. Udah cukup ibu yang menderita. Kamu mati aja udah gitu. Padahal si oknum, si ibu ini inisialnya KU, itu dia dia tuh rajin sholat, rajin ngaji, tapi wawasannya kecil, pikirannya pendek. Di saat emosi ngaji. Iya. Kamu gimana kalau seandainya kamu ngerasain di posisi seperti itu, seorang ibu punya anak dan nggak punya duit sama sekali? Ya gimana ya, nggak bisa komen. Ya udah sabar, insya Allah kedepannya kan pasti ada yang datang rezeki anak gitu loh. Tapi aduh aku nggak bisa komen sih, aku berpikir pendek. Titipan Allah gitu. Ya berjuang, kalau seandainya harusnya berjuang. Dia kan punya kemampuan jadi MUA. Jadi coba lagi lah, mungkin di tempat lain ada yang mau menerima dia, walaupun mungkin di Jakarta udah nggak laku lagi, mungkin di tempat lain ada. Bahkan dia kan di tempat bibinya, jadi kayak bisa saling bantu nggak sih? Iya kan? Allah itu tidak akan memberikan kesulitan atau cobaan kepada manusia yang dia nggak mampu. Iya, tanpa melewati batasannya. Iya, batasannya. Jadi artinya Allah tuh udah ngerti bahwa nih umatnya ini dikasih cobaan, Allah tahu mereka tuh mampu. Masalahnya si umatnya ini mau atau enggak. Kalau seandainya sabar mungkin apa enggak? Iya, kalau udah nggak kuat, ya itu akhirnya mereka ngambil jalan pintas. Udah mendingan mati aja deh. Anak-anaknya akhirnya dibawa mati juga. Ya Allah, serem banget sumpah. Nah itu dia. Jadi
buat kalian juga gitu pembelajaran bahwa salah satu penyebab orang putus asa itu adalah salah satunya karena Iya, ekonomi. Ekonomi benar banget. Jadi selalu Allah pasti ada jalan. Kalian harus mencoba mencari jalan gimana caranya mendapatkan pendapatan untuk menghidupi keluarganya gitu. Kita semua kena imbasnya pandemi, bukan itu kita juga ngerasain ya Iya, imbasnya pandemi. Tapi usaha, sabar. Ya harus sabar, Terus, berdoa, ikhtiar, kerja, iya. cari celah peluang. Mm-mm. Alhamdulillah ada aja gitu. Ada Allah aja. ada aja. Di saat kayak kita butuh uang bayar sekolah, Apalagi buat anak dalam ya. keadaan kita nggak ada duit, tiba-tiba alhamdulillah ada aja rezeki yang Dan itu, datang. Iya bener-bener langsung kayak besok bayaran nih gini. Tiba-tiba kayak Ada aja ada rezeki aja yang datang. rezeki. Allah tuh pasti akan ngasih kita jalan kembali kepada kitanya mau Rezeki. berusaha untuk menjemput rezekinya nggak atau cuma duduk aja. Sedih loh kalau seandainya ngelihat ada akhirnya seorang ibu yang Membunuh anaknya. iya ngorok anaknya ngambil jalan pintas sudah nggak tahu dia mau Anaknya ngapain 3. lagi. 3, 1 meninggal, 2 alhamdulillah masih bisa diselamatin. Itu subuh berarti keadaan lagi tidur gak sih? Ya, masih tidur mungkin. Terus kakaknya ngedenger adiknya teriak-teriak di gor. Ya, Aduh. kan semuanya akhirnya pada teriak-teriak. Nah sekarang ini yang lagi mau dicari tahu itu apakah ibu ini mengalami gangguan jiwa atau enggak. Kalau seandainya mengalami gangguan jiwa otomatis akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau seandainya ternyata dia masih dalam keadaan sadar mungkin akan dipidanakan dan pidananya itu bisa sampai 20 tahun penjara. Bayang dong Jangan suaminya tahu anaknya mati digorok dengan. Waduh nggak ngerti deh. Ini suaminya juga ada andilnya juga gitu. Suaminya kemana? Suaminya kenapa tidak memberikan nafkah? Padahal kalau seandainya emang dia bisa nyari peluang usaha atau kerja, mungkin dia bisa mengirimkan uang untuk istrinya. Iya sih. Kalau seandainya enggak, minimal suaminya itu nemenin istrinya supaya istrinya sendiri itu Nggak stres. Bisa bangkit. Dia butuh orang Iya. untuk ngobrol juga. Istrinya dia bingung mau ngomong sama siapa. Iya benar-benar. Mungkin dia dari kerja MUA tiba-tiba down, nggak ada yang nemenin di sisinya. Iya. Nemenin anak 3. Aduh Akhirnya kebayang sih. stres, nggak ada yang nemenin, nggak ada teman diajak ngobrol, anaknya jadi korban. Suaminya kemana? Iya. Itu jadi pertanyaan. Ya semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua dan tidak ada lagi ya Allah. ibu-ibu yang membunuh anak-anaknya lagi. Jangan sampai kedengeran di dunia ini, di bumi ini. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa di like, Komen, share, subscribe. dan diaktifin notifikasi supaya kalian tahu update terbaru dari channel Harbata. Sampai ketemu lagi, thank you dan wassalam.